Ya, bisa kita mulai. Sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Bisa ya sudah di share screen ya, di tampilan layar penuh slideshow. Baik, kalau begitu saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 ingin mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Sudut Pancaran pada Karakteristik Pembakaran dan Emisi NOx dalam Pembakar Reflux sendiri atau self-reflux burner. Perkenalkan, saya Ibu Izan Fadila dengan NIM 18103111025. Ya, saya Akbarila Sanca dengan NIM 181031017. Mohon maaf, di situ ada kesalahan redaksi. Oh iya. Bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Kategori dalam presentasi ini ada 3, yaitu ada latar belakang penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Landasan teori penelitian ini, ketika pencemaran lingkungan menjadi lebih serius, negara Cina semakin memperhatikan masalah pengurangan emisi NOx. Nah, pengurangan ini masuk dalam standar emisi pencemar udara boiler yang diumumkan oleh Beijing pada tahun 2015. Menetapkan bahwa mulai 1 April, emisi NOx dari boiler yang baru dibangun harus kurang dari 30 mg per meter kubik. Untuk memastikan efisiensi termal, tungku industri saat ini mengadopsi suhu pembakaran yang lebih tinggi yang menyebabkan tingkat emisi NOx juga tinggi. Nah, untuk memenuhi standar nasional yang tadi, sangat urgent untuk meningkatkan efisiensi pengurangan emisi NOx dari tungku industri. Sebagai peralatan utama tungku dan kiln industri, pembakar ini bertanggung jawab untuk sepenuhnya mencampur bahan bakar dan udara dan mengirimkannya ke ruang bakar. Hal ini penting untuk mengontrol proses pembakaran dan merupakan objek penelitian utama untuk pengurangan emisi NOx di tungku industri. Saat ini para peneliti tidak cukup memperhatikan sudut pancaran. Sebagian besar ruang bakar menggunakan jet paralel dan efek difusi gas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur sudut jet untuk mengontrol pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, sudut pancaran rasio bahan bakar atau ukuran burner yang lebih sederhana dan lebih layak daripada beberapa solusi lainnya. Nah, oleh karena itu, menyesuaikan sudut kemiringan jet bisa sangat berdampak pada efek difusi bahan bakar dan udara di ruang bakar. Tujuan penelitian. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sudut pancar yang telah ditentukan pada nozzle dan gas emisi NOx pada pembakar self-reflux. Penelitian ini berfokus pada pengubahan karakteristik pembakaran difusi pada self-reflux dengan mengoptimalkan struktur nozzle burnernya. Dengan menyesuaikan sudut pancaran setiap nozzle, meningkatkan efek difusi bahan bakar dan udara di ruang bakar. Atmosfer pembakaran rendah, oksigen terbentuk di zona suhu tinggi ruang bakar, menghindari suhu tinggi lokal yang disebabkan oleh bahan bakar, akumulasi dan pembakaran, serta mengurangi laju pembakaran nitrogen dan kemudian emisi NOx thermal berkurang. Masuk yang kedua, metode penelitian. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan dengan desain self-return structure combustor dan model matematis penulis sendiri seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, yaitu nanti pada next slide. Tim peneliti ini mempelajari pengaruh sudut kemiringan bahan bakar dan air jet pada kinerja pembakaran dan emisi NOx. Pertama-tama model perhitungan dibuat 3 dimensinya dan bagian berbeda dari model dibagi menjadi grid dan kemudian disempurnakan. Jumlah total jaringannya sekitar 650.000
dan rasio jaringan berkualitas tinggi mencapai 98%. Setelah itu kemudian dilakukan simulasi perhitungan pada data eksperimen. M. Mancini et al. Hasil simulasi kemudian disesuaikan dengan data eksperimen yang memverifikasi rasionalitas model dan menentukan model fisik dan kondisi batas yang diperlukan. Juga penulis memverifikasi mode isotermal ketika jumlah grid memiliki 650.000, perubahan suhu setiap titik referensi tidak melebihi 5 Kelvin. Ini membuktikan bahwa grid independen, rincian meshing dan verifikasi diambil dari karya referensi. Yaitu struktur spesifik Borner ditunjukkan pada gambar 2 ya, nanti ditunjukkan pada slide selanjutnya, dan ukuran masing-masing struktur ditunjukkan pada tabel 1. Nah ini yang tadi, ini adalah gambar 1, ini adalah model fisikalnya dari furnace heating-nya. Ada tampak dari A, B, dan C. Berikut ini di nozzle-nya ada air sama fuel. Airnya di bagian tengah, sedangkan fuelnya di pinggirnya. Kemudian ini ada gambar 2. Berikut ada gambar 2 ini adalah spesifik dari nozzle burner-nya, self-circulating for flue gas reactor, dan bagian-bagiannya. Nah, di sini ada tabel 1, itu parameter dari self-circulating structure. Ini menjelaskan geometrik parameter dari gambar sebelumnya. Nah, setelah itu subjek penelitian. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah nozzle dari self-reflux burner. Ya, silakan Mas. Baik. Ya, terima kasih untuk Mas Ibnu. Untuk teknik pengumpulan data pada jurnal ini, itu berdasarkan teknik non-participant observation, di mana para peneliti atau penulis melakukan observasi serta mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari lingkungan. Terus juga data yang diambil pada jurnal ini bersifat data kuantitatif, di mana pengambilan data berdasarkan angka yang keluar dari alat selama penelitian berlangsung, serta terdapat kalkulasi dari suatu formula untuk mendapatkan sebuah satuan yang diinginkan, di mana data ini diambil menggunakan analisis CFD atau computational fluid dynamics. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk analisis data ini sendiri, jadi di sini menggunakan beberapa variasi, di mana mengubah sudut bagian silinder outlet, bahan bakar, dan jet udara burner. Ketika aliran itu ke arah ke dalam, diberikan notasi negatif. Contohnya seperti negatif 5 derajat, dan ketika ke arah luar diberikan notasi positif atau positif 5 derajat. Perangkat lunak CFD digunakan untuk menghitung karakteristik perubahan medan kecepatan, medan konsentrasi oksigen, dan medan suhu di ruang bakar di bawah sudut pancaran yang berbeda, untuk mendapatkan emisi NOx dari burner di bawah kondisi kerja yang berbeda. Selain itu, bahan bakar yang digunakan dalam penelitian ini adalah gas coke oven dengan komposisi sebagai berikut: H2 56%, di mana 10.779 kJ per Newton meter kubik. Lalu CH4 25,8%, di mana memiliki koefisien sebesar 35.715 kJ per Newton meter kubik, dan CO2 sebanyak 7%, sebesar 12.600 kJ per Newton meter kubik. CO2 2,6%, dan N2 sebesar 8,6%. Bisa dilanjutkan? Ya, terdapat hasil penelitian. Hasil penelitian itu diantaranya bisa dilihat di sini. Terdapat proyeksi di mana 10 derajat, minus 10 derajat untuk A, B, minus 5 derajat, untuk C 0 derajat, dan untuk D 5 derajat, dan untuk C 10 derajat. Itu untuk geometri sudut pada nozzle. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, Mas. Oke. Di sini adalah karakteristik dari vektor kecepatan aliran berbagai sudut. Bisa dilihat untuk minus 10 derajat itu untuk A, untuk B itu minus 5 derajat, dan untuk C itu 0 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah dua seksi terakhir, yaitu ada yang 5 derajat dan ada yang 10 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, dari vektor tersebut
bisa kita lihat untuk grafik kecepatan aksial terhadap jarak, di mana untuk axial distance untuk A ini sendiri itu untuk Z sama dengan 0 meter, lalu yang B di mana Z-nya itu adalah 0,2 meter. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah untuk C di mana Z itu adalah 0,4 meter, dan untuk kondisi D-nya itu ya, Z sama dengan 0,6 meter. Bisa dilanjutkan. Untuk terakhir itu di mana Z sama dengan 0,8 meter. Nah, berdasarkan hasil dari simulasi, untuk meningkatkan struktur pembakaran refleks sendiri dan meminimalkan emisi NOx thermal, kami mempelajari sudut pancaran paralel, di mana digunakan sudut minus 10 derajat, minus 5 derajat, 0 derajat, 5 derajat, dan 10 derajat. Temuan utama pertama kami adalah bahwa ketika sudut kemiringan jet itu ke dalam, tidak memiliki hasil yang kondusif untuk difusi jet dalam ke arah Z. Dan kecepatan aksial pada Z sama dengan 0,6 hampir mendekati 0. Ketika sudut kemiringan jet itu keluar, itu sangat bermanfaat untuk difusi jet ke arah Z-nya. Kecepatan aksial 5-12 meter per second dapat dipertahankan dalam kisaran Z sama dengan 0,6 sampai dengan 0,8 meter. Yang mana dapat mengurangi suhu maksimum ruang bakar dan mencapai tujuan pengurangan NOx. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah distribusi oksigen masing-masing perubahan sudut. Bisa dilihat untuk masing-masing kurvanya ya, untuk konturnya dari minus 10 sampai dengan 10 derajat. Bisa dilanjutkan. Terkait keterangan dari kontur tersebut, ketika sudut kemiringan jet ke dalam, oksigen terkonsentrasi di sekitar sumbu pusat ruang bakar mencapai 0,030. Itu untuk komparasinya. Sedangkan untuk konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar hanya mencapai 0,010. Ketika sudut kemiringan jet keluar, konsentrasi oksigen pada sumbu tengah berkurang menjadi 0,011 dan konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar mencapai 0,21. Yang secara efektif menghindari akumulasi oksigen dan mencapai kondisi pembakaran oksigen yang rendah. Bisa dilanjutkan. Nah, setelah dari kontur penyebaran oksigen, di sini ada distribusi temperatur masing-masing sudut, di mana minus 10 itu menyebar, tetapi temperaturnya itu lebih kurang. Sedangkan untuk pembakaran sempurnanya ada di 5 derajat. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk penjelasan dari konturnya, ketika sudut kemiringan minus 10 derajat, suhu pembakaran tertinggi adalah 1991,08 Kelvin. Dengan suhu rata-rata untuk setiap meter perseginya adalah 1795,85 Kelvin. Area suhu tinggi terkonsentrasi di dekat sumbu menghasilkan suhu pembakaran lokal yang lebih tinggi dan juga tidak mengurangi emisi gas NOx. Sedangkan untuk sudut pancaran yang disimulasikan di miringan keluar, difusi radial pancaran ditingkatkan dan posisi kontak pancaran bahan bakar dan udara ditunda, sehingga bahan bakar dan oksigen dapat terdifusi sepenuhnya sebelum pembakaran campuran. Pada sudut 5 derajat, suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1962,18 Kelvin dan suhu pembakaran rata-rata menjadi 1780,47 Kelvin. Maka dari itu sangat baik untuk mengurangi emisi gas NOx. Akan tetapi, ketika jet dimiringkan keluar sebesar sampai dengan 10 derajat, pancaran bersentuhan langsung dengan permukaan dinding sehingga kehilangan kecepatan pancaran jet, serta memperlambat proses difusi bahan bakar pada arah aksial. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah distribusi gas NOx masing-masing sudut, di mana untuk minus 10 derajat itu tidak direkomendasikan karena memiliki ppm yang sangat tinggi. Sedangkan untuk lebih baiknya itu di 5 derajat. Untuk penjelasannya ada di selanjutnya. Nah, ketika sudut kemiringan jet keluar, suhu maksimum ruang bakar berkurang dari 1991,08 Kelvin menjadi 1962,18 Kelvin. Suhu rata-rata berkurang dari 1795,85 Kelvin menjadi 1780,47 Kelvin, yang mana mengurangi suhu tinggi lokal. Pada saat yang sama,
produksi NOx berkurang dari 266,54 ppm menjadi 149,17 ppm. Sudut kemiringan jet yang optimal adalah 5 derajat. Sebagaimana gambar kontur di sebelumnya. Bisa dilanjutkan, Mas Ibnu. Nah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mau bertanya dong, Mas Akbar. Ya, silakan Bang Rabani. Ya, bisa mengaktifkan kameranya untuk penanya buat dokumentasi. Nama saya Ramadi. Absen 16.067 sorry. Mau bertanya, bisa tolong jelasin nggak gimana karakteristik tadi dari sudut pandang sudut pada solusinya? Ya. Oke, thank you Mas Akbar. Thank you Mas Ibnu. Ya, sama-sama Mas Ramadi. Apakah ada pertanyaan lain? Nanya, ya izin bertanya Saudara Akbar dan Ibnu. Nama saya Teran Satrio dengan NIM 18103111015. Ya. Jadi saya bertanya nih, bagaimana cara untuk mengurangi emisi NOx? Ya. Ya, terima kasih Mas Teran atas pertanyaannya. Boleh ditambahin lagi nggak, Mas? Oh iya, silakan. Dan juga apa dampak NOx itu sendiri terhadap lingkungan? Baik, terima kasih Mas Teran atas pertanyaannya. Izin bertanya, Mas Akbar, boleh? Ya, silakan, Bang Faris. Nama saya Faris Mulia dengan NIM 10134. Saya ingin bertanya, tadi kan ada berbagai macam dari sudut karakteristik ya. Nah, dari Mas sendiri, pandangan Mas sendiri, sudut berapa yang paling bagus menurut Mas dan apa alasannya? Ya, cukup. Oke. Izin menjawab ya untuk teman-teman di sini. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Ramadi. Bagaimana sih karakteristik sudut pada solusi ya? Ini bersinggungan dengan pertanyaannya Bang Teran. Saya menjawab untuk pertanyaan dari Bang Ramadi dulu. Bagaimana saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Teran. Bagaimana cara untuk mengurangi emisi NOx? Ya, untuk jurnal yang kami bawakan bisa digeser Mas Ibnu
ke atas kurang lebih. Yang mana, Bar? Nggak apa-apa, nggak usah. Kira-kira untuk di slide, kurang lebih di slide ke ini, slide ke-16, di mana di situ ada geometri sudut pada nozzle. Nah, jadi cara kita untuk mengurangi NOx, ya, kadar NOx itu dengan mengefisiensikan pembakaran pada tungku, di mana kita memvariasikan. Jadi di sini kita analisis, ada yang kita mencoba untuk menggunakan sudut minus 10 derajat, minus 5 derajat, 0 derajat, 5 derajat, dan 10 derajat. Kita menggunakan itu. Jadi bagaimana sih kita untuk mengurangi dari pencemaran atau polusi NOx, kita mencoba untuk mengefisiensikan dengan menggunakan geometri sudut pada nozzle, yang mana nantinya akan berefek pada pembakaran dari bahan bakar itu sendiri. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan Mas Teran, bisa kembali Mas Ibnu ke pertanyaannya. Baik. Apa dampak NOx sendiri terhadap lingkungan? Jadi NOx ini salah satu polusi gas yang mana dapat merusak lingkungan. Selain dari merusak lingkungan, pun juga dapat berefek kepada kesehatan manusia. Contohnya seperti saat kita menghirup gas NOx ini dapat menyebabkan kanker dan juga efek-efek kesehatan lingkungan lainnya. Itu untuk dampak NOx, sehingga kita perlu untuk meminimalisirnya. Bagaimana Mas Teran untuk pertanyaannya? Ya, Teran, sudah sebelumnya saya cukup mau jelas. nambahin ya, jawabannya boleh? Baik, terima kasih. Boleh, Mas Ya, Ibnu. silakan Mas Ibnu. Untuk lebih spesifiknya, kalau dampak NOx sendiri ini terhadap kita misalkan tanaman ya, untuk di konsentrasi 1 ppm aja, apabila tanaman terpapar gas NOx ini, nanti terjadi bintik-bintik pada daunnya. Nah, sedangkan untuk konsentrasi yang lebih tingginya, kita misalkan 3,5 ppm itu bisa menjadi terjadinya nekrosis atau kerusakan tenunan pada daun. Nah, untuk pengaruh NOx terhadap hewan, ada beberapa studi penelitian bahwa NOx dengan konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf dan konvulsi. Begitu Mas Teran. Jadi ini sangat berbahaya bagi organisme kehidupan ya. Seperti itu Mas Teran. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Sama-sama Mas Teran. Ya, izin menjawab kembali untuk pertanyaan dari Mas Ramadi ya. Bagaimana karakteristik sudut pada solusi? Nah, untuk karakteristik dari solusi kita itu sendiri, pertama bisa kita lihat untuk definisinya ya. Kan di sini kita menggunakan sudut minus 10, minus 5, 0, 5, dan 10 derajat. Nah, bagaimana sih karakteristiknya itu? Pertama kita lihat dulu untuk di slide, kurang lebih ada di slide 24, di mana di setiap masing-masing itu di sekitar sumbu pusat ruang bakar mencapai 0,030. Sedangkan untuk konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar hanya 0,010.
ketika sudut kemiringan jet itu mengarah keluar atau lebih dari 0 derajat gitu, konsentrasi oksigen pada sumbu tengah berkurang menjadi 0,011 dan konsentrasi oksigen di tepi ruang bakar mencapai 0,021, yang mana secara efektif menghindari akumulasi oksigen dan mencapai kondisi pembakaran oksigen yang lebih rendah. Jadi di sini ketika sudutnya itu ke arah dalam atau ke arah minus gitu, kadar oksigen itu lebih tinggi. Sedangkan untuk ketika ketika sudut mengarah keluar, itu kadar oksigen itu lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya itu ada di slide 25, di mana terdapat distribusi temperatur masing-masing sudut. Pada minus 10 derajat itu suhu pembakaran tertinggi 1991,08 dan suhu rata-rata adalah 1795. Di mana pada area suhu ini oksigen terkonsentrasi di dekat sumbu, sehingga menghasilkan suhu pembakaran lokal yang lebih tinggi dan juga tidak rekomendasikan. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena tidak berefek dalam mengurangi emisi gas NOx. Itu untuk karakteristik di minus 10 derajat. Nah, lalu untuk kebalikannya, di posisi keluar atau positif 10 derajat, suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1962, itu pada sudut 5 derajat ya. Pada sudut 5 derajat ini, suhu pembakaran maksimum menurun hingga 1962,18 Kelvin dan suhu pembakaran rata-rata menjadi 1780,47 Kelvin. Maka dari itu sangat baik untuk mengurangi emisi gas NOx. Pada sudut 10 derajat, pancaran bersentuhan langsung dengan permukaan dinding sehingga kehilangan kecepatan pancaran jet serta memperlambat proses difusi bahan bakar pada arah aksial. Itu untuk karakteristik dari distribusi temperatur masing-masing sudut. Selanjutnya untuk distribusi gas NOx masing-masing dijelaskan pada slide 27. Bisa dilihat untuk minus 10 derajat itu distribusi gas NOx itu sangat banyak jika dibandingkan dengan yang 10 derajat. Akan tetapi di sini kita lihat lagi untuk efisiensinya, karena sebagaimana kita lihat slide-slide sebelumnya, jika 10 derajat itu justru memperlambat kecepatan aksial. Itu Mas Ramadi, kira-kira bagaimana? Oke, clear, jelas. Baik, terima Thank kasih you, Mas Ramadi. Hipnu. Salam. Baik Pak, sudah 3 pertanyaan terjawab. Ya, oke. Jadi tadi jawaban yang diberikan nanti diketik di slide PPT-nya, diketikkan di bawah jawaban apa yang diberikan, terus rekaman atau video yang direcord dari presentasi kelompoknya nanti upload di Edmodo untuk dokumentasi dari presentasi tugas kelompoknya. Oke, bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.